apartheid itu adalah sebuah kebijakan politik rasial yang diterapkan di Afrika Selatan pada tahun 1948. Terdapat pemisahan hak dan kewajiban antara kaum kulit putih dan kaum kulit hitam. Lalu sejarah singkat tentang politik apartheid. Pada tahun 1652, bangsa Boer dari Belanda mulai menjajah Afrika Selatan dan menguasai sumber daya alamnya. Lalu kemudian mereka terganggu oleh datangnya Inggris dengan tujuan dan maksud yang sama terhadap Afrika Selatan, sehingga terjadilah perang Boer pada tahun 1899 sampai 1902, sehingga dimenangkan oleh Inggris dengan mendirikan negara dominion atau negara khusus dengan ketenagakerjaan Inggris yang disebut Union of South Africa. Pada saat itu juga suku asli Afrika Selatan yakni suku Bantu mengalami rasialisme terhadap kulit hitam dan dilegalkan oleh Perdana Menteri Daniel Francois Malan, sehingga orang kulit hitam tidak tinggal diam. Mereka memberikan perlawanan dengan membentuk ANC. ANC dibentuk pada tahun 1952 dan dipimpin oleh Nelson Mandela untuk mengalahkan dominasi kulit putih. Pada tahun 1955, ANC membentuk koalisi gabungan kulit kuning dengan tujuan menggandeng agar lebih kuat. Koalisi tersebut berhasil mencanangkan Freedom Charter yang kemudian menjadi program ANC berikutnya. Kemudian lanjut pada tahun 1970, dunia internasional berhasil menekan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Pieter William Botha, yang pada akhirnya melakukan beberapa reformasi dalam politik dan undang-undang. Sayangnya, Perdana Menteri tersebut tidak menghapus secara keseluruhan undang-undang apartheid, sehingga keadaan semakin kacau, yang kemudian diwariskan kepada Ferdinand William de Klerk yang dipilih pada tahun 1989. Singkat cerita, setahun setelah pengangkatan de Klerk sebagai presiden, ia membebaskan Nelson Mandela dan menghapus beberapa undang-undang tentang apartheid pada sidang parlemen 21 Februari 1991 tentang Land Act, yaitu undang-undang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. Lalu yang selanjutnya Group Area Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Lalu selanjutnya yaitu Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Pada tahun 1994 diadakan pemilu antirasial pertama dan hasilnya Nelson Mandela serta ANC keluar sebagai pemenang suara terbanyak. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1994 Nelson Mandela ditetapkan menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika, dan atas semua usahanya untuk Afrika Selatan, ia mendapatkan Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Lalu selanjutnya adalah materi mengenai hak asasi manusia. Yang pertama adalah pengertiannya. Menurut Maryam Budiarjo tahun 1982, yaitu hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat.
berasal dari teori kodrati atau natural right theory yang menyebutkan bahwa manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang disebutkan oleh John Locke. Teori ini berdampak pada revolusi di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad ke-17 dan abad ke-18. Lalu untuk sifat HAM sendiri adalah yang pertama universal, yang berarti dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan bangsanya. Lalu yang kedua yaitu hakiki, yaitu berarti tiap manusia memiliki sejak lahir. Lalu yang ketiga adalah utuh. Utuh berarti tidak dapat dibagi-bagi. Lalu yang keempat adalah tetap. Tetap berarti tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Lalu yang kelima kodrati, yaitu berarti pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu untuk selanjutnya adalah prinsip dari HAM. Prinsip dari HAM tersendiri di sini mendapat 6 prinsip, yaitu yang pertama universitas atau universalitas, yang berarti diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Lalu tidak terpisahkan, yang berarti hak asasi manusia tidak terpisahkan dan saling tergantung, yang berarti bahwa untuk menjamin hak-hak sipil dan politik, pemerintahan juga harus memastikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun sebagainya. Lalu untuk yang ketiga adalah partisipasi. Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai perlindungan hak-hak mereka. Lalu untuk akuntabilitas, yaitu pemerintahan harus membuat mekanisme akuntabilitas terkait dengan upaya penegakan hak asasi manusia. Lalu transparansi, keterbukaan tentang semua proses informasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penjaminan hak-hak warga negara. Lalu yang terakhir adalah non-diskriminasi, yaitu hak asasi manusia harus dijamin tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan apapun. Lalu selanjutnya adalah perkembangan HAM di internasional, yang berawal dari seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Ditandai dengan 3 peristiwa dunia barat, yaitu Magna Carta. Bisa terlihat di foto sampingnya ada tulisan Magna Carta, yang berarti itu adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Lalu untuk revolusi Amerika sendiri adalah yang bagian atas, gambar bagian atas, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris pada saat itu, pada tanggal 4 Juli 1776. Lalu selanjutnya adalah revolusi Prancis, yaitu di gambarnya paling bawah sendiri, yaitu bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis ke-16 yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Lalu untuk perkembangan HAM di Indonesia sendiri adalah yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, yaitu 1908 sampai 1945. Munculnya organisasi besar di Indonesia seperti Pergerakan Nasional Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam yaitu 1911, Partits pada tahun 1912, lalu Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925,
Lalu yang kedua adalah Partai Nasional Indonesia 1927. Yang kedua yaitu periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Yang awalnya adalah 1945 sampai 1950 dengan menekankan wacana merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik, serta hak kebebasan berpendapat menyampaikan pendapat terutama di parlementer. Lalu 1950 sampai 1959 yaitu dengan periode parlementer, yaitu menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM. Yang pertama adalah munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, lalu adanya kebebasan pers, lalu selanjutnya adalah pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, lalu kontrol parlemen atas eksekutif. Lalu yang ketiga adalah periode 1959 sampai 1966 dengan masa berakhirnya demokrasi liberal dengan digantikannya demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno, yang pada saat itu demokrasi terpimpin tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Lalu yang keempat adalah periode 1966 sampai 1998, yaitu menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM Indonesia. Janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Setelah mendapatkan mandat konsultasional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berinsip gotong royong dan kekeluargaan. Lalu yang kelima adalah periode paksa Orde Baru, terbebas dari rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang mendapat jabatan sebagai wakil presiden. Pada masa itu juga pemerintahan Habibie mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yaitu lahirnya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM, merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintahan juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sekian penjelasan materi mengenai politik apartheid dan HAM secara singkat ini. Sekian penjelasan materi mengenai politik apartheid dan hak asasi manusia yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa berjumpa di lain waktu dengan materi yang berbeda lagi. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih karena telah sudah menonton video yang saya buat mengenai materi politik apartheid dan hak asasi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain waktu.